Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 안녕하세요. 저는 비비합니다. 반갑습니다. Konnichiwa minasan, watashi wa namae desu. Yoshiko onegaishimasu. 大家好，我的名字很高兴你们，谢谢大家。大家好。 Kenalkan nama saya Asya Nanta. Kenalkan nama saya Mesari. Perkenalkan nama saya Feni. Saya Pelangi. Perkenalkan nama saya Kaziza. Perkenalkan nama saya Wakina. Halo teman-teman, jadi di sini kelompok kami akan membahas tentang kerjasama internasional. Kira-kira apa saja ya? Yuk kita simak pembahasannya. Regional adalah istilah yang merujuk pada kawasan, wilayah atau daerah tertentu yang memiliki karakteristik khusus fisik, sosial, ekonomi yang membedakannya dari wilayah lain. Contoh kerjasama regional adalah ASEAN, Uni Eropa, KPEC, NAFTA, SAARC, Mercosur, dan ADB. Salah satu manfaat kerjasama regional adalah meningkatkan perdagangan dan investasi antar negara. Tahu nggak sih, kereta cepat dan MRT di Indonesia itu bukan cuma proyek biasa, tapi hasil kerjasama dengan negara lain. Kerjasama bilateral adalah kerjasama antara dua negara. Contohnya, Indonesia dengan Jepang. Jepang membantu pembangunan MRT Jakarta dan banyak perusahaan Jepang seperti Toyota investasi di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga bekerja sama dengan Tiongkok dalam pembangunan kereta cepat Wush Jakarta-Bandung. Dengan Korea Selatan, Indonesia bekerja sama dengan industri mobil listrik lewat perusahaan seperti Hyundai. Jadi, kerjasama bilateral itu penting banget karena bisa membantu pembangunan ekonomi dan pendidikan di Indonesia. Tujuan hubungan bilateral adalah untuk menjalin kerjasama antara dua negara agar saling menguntungkan. Secara umum, yang pertama, meningkatkan kerjasama ekonomi, yang kedua, mempererat hubungan politik dan diplomatik, ketiga, kerjasama di bidang pendidikan dan budaya, yang keempat, kerjasama pertahanan dan keamanan, kelima, meningkatkan kesejahteraan kedua negara. Bentuk-bentuk kerjasama bilateral bidang ekonomi dan dagang. Contoh, Indonesia dengan Jepang. Indonesia Japan Economic Partnership Agreement atau IJPA. Bidang investasi. Contoh, Indonesia Cina dalam pembangunan infrastruktur dan kereta cepat. Bidang sosial dan budaya. Contoh, pertukaran pelajar, pariwisata, dan tenaga kerja. Bidang pertahanan dan keamanan. Contoh, latihan militer bersama, penanggulangan terorisme. G20 adalah forum kerjasama multilateral yang bersifat informal dan tidak terinstitusionalisasi. Forum ini terdiri atas 19 negara utama dan satu lembaga Uni Eropa yang merepresentasikan kekuatan ekonomi dunia. World Trade Organization atau WTO. WTO berdiri tahun 1995 sebagai penerus GATT dan mengatur perdagangan internasional antar negara. Tujuannya agar perdagangan global berjalan lancar, menjadi forum perundingan kebijakan ekonomi, dan menerapkan aturan perdagangan multilateral. Prinsip WTO yaitu non-diskriminasi, transparansi dan keterbukaan, perdagangan yang adil dan kompetitif, perlindungan bagi negara berkembang, dan perlindungan lingkungan. Anggota WTO berjumlah ratusan negara. Setiap anggota memiliki hak membuat kebijakan perdagangan dan kewajiban mematuhi perjanjian, baik secara nasional maupun internasional. International Monetary Fund atau IMF. IMF merupakan lembaga keuangan internasional yang bersifat otonomi. Pada tanggal 27 Desember 1945,
IMF dibentuk dengan kantor pusat yang berkedudukan di Washington, DC, Amerika Serikat. Pembentukan IMF didasarkan pada hasil konferensi Bretton Woods pada tahun 1944. I just had to let you know you're